Aktivis Irma Huta Barat lucuti habis semua kebohongan istri Ferdy Sambo hingga bongkar isi chat WA terakhir Brigadir J kepada Putri Chandrawati sebelum dibantai. Allah, saya selalu bilang kita ini seolah-olah rakyat Indonesia ini dianggap seperti kera. Jadi uang itu diberikan agar supaya tidak ada pemberitaan yang negatif mengenai Putri Sambo. Ini adalah satu the organized crime, dan yang namanya ini seperti trinity jadinya, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman itu tidak bisa dilepaskan. Jadi jangan sampai jadi pengadilan sesat karena konstruksinya sesat. Sekarang kita jelas, ini ada tersangka, ada 83 orang, makanya ini bukan oknum lagi, ini gerombolan. Lalu soal Satgas Merah Putih yang itu harus tuntas. Ya, Joshua ini akan diingat oleh berketurunan lama sekali. Nanti orang Batak ini bercerita, nih saya cerita anak saya, nanti cerita lagi ke Pahopunya, cerita lagi sampai 100 tahun akan diingat. Jangan kau jadi seperti Sambo ya nak. Karena dia sudah kita beri kesempatan berulang kali supaya dia sadar dan bertobat, tetapi terus dikelilingi oleh orang-orang diduga orang jahat, sehingga dia terus memproduksi hoax dan berita bohong gitu. Maka saya rasa kalau Ibu Putri terus bersama mereka, Ibu Putri ini tidak akan sadar. Nah, supaya ibunya sadar perlu juga dia ditangkap dan ditahan supaya dia bisa berenung dan kembali ke jalan yang benar gitu. Rekam jejaknya PC ini cukup dekat dengan korban, dengan adiknya segala macam. Tapi setelah terbukti bahwasanya PC ini juga menjadi bahagian dari pelaku pembunuhan berencana. Setelah kejadian ini, seperti mau cuci tangan ya. Satu, dia tidak melaporkan ada pembunuhan. Dua, dia tidak mencegah sama sekali. Dia seperti tidak tahu apa-apa, itu kan aneh. Iya. Sebelum dibantai, Brigadir J kirim pesan WA ke Putri Chandrawati. Ibu, bolehkah dikembalikan senjata saya? Aktivis Irma Huta Barat mengetahui hasil isi chat WA Brigadir J kepada Putri Chandrawati sebelum Brigadir J dibantai. Hingga saat ini peristiwa kelam di Republik ini yang terjadi pada Jumat masih mengundang tanya publik. Sejauh ini hanya ada keterangan dari para tersangka yang dikonsumsi oleh publik dengan tingkat kebenaran yang diragukan. Apalagi kelima tersangka pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, dan Baradae pernah bersekongkol memberi keterangan palsu tentang baku tembak dan pemerkosaan di rumah dinas Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Hampir 3 bulan lamanya, kasus pembunuhan Brigadir J diselimuti misteri tentang apa motif sebenarnya sang ajudan harus mati dengan cara sadis. Sebelumnya kasus diduga pembunuhan berencana terungkap. Brigadir J adalah ajudan mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo. Hingga saat ini motif pembunuhan yang melibatkan kelima tersangka ini belum juga terungkap. Meski begitu, Polri berani menyeret Ferdy Sambo dengan tuduhan pembunuhan berencana yang hukuman maksimalnya adalah vonis mati, yakni pasal 340. Dari sana banyak spekulasi tentang isu dan motif, mulai dari pelecehan seksual, ada hubungan cinta sesama jenis, hingga kerajaan judi online yang dituduhkan pada Ferdy Sambo. Irma Huta Barat hingga saat ini sangat yakin jika Ferdy Sambo dan 4 tersangka lainnya merencanakan pembunuhan pada Brigadir J. Hal itu, kata dia, diperkuat dengan isi chat Brigadir J pada Putri Chandrawati tentang 2 senjata yang dirampas dan disembunyikan oleh Bribka Riki Rizal. Dalam dialognya bersama mantan Kepala Badan Intelijen atau Kabais TNI Suleman B. Ponto, Irma Huta Barat kemudian mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan, yakni isi chat WA Brigadir kepada Putri Chandrawati. Dari apa yang dia temukan, ternyata sesuai dengan rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yang telah dilakukan di 2 TKP, rumah pribadi Ferdy Sambo di Saguling dan kediaman dinas di Duren 3, Jakarta Selatan. Irma menceritakan jika 2 senjata yang dipegang Brigadir J
telah dilucuti Putri Chandrawati sejak di Magelang. Pada waktu itu Brigadir J di Magelang. Senjatanya 1 laras panjang dan 1 pistol diminta oleh Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, lalu diserahkan kepada Bribka Riki Rizal, kata Irma Huta Barat. Kemudian di luar dugaan, Irma Huta Barat menceritakan saat rombongan melakukan perjalanan pulang dari Magelang ke Jakarta. Saat itu dikatakan Irma Huta Barat Brigadir J telah memohon pada Putri Chandrawati untuk mengembalikan senjatanya. Brigadir J meminta 2 senjata dikembalikan melalui chat dengan Putri Chandrawati. "Ibu, bolehkah dikembalikan senjata saya?" kata Irma Huta Barat menirukan isi chat WA Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Saat itu Irma Huta Barat menduga jika Brigadir J tidak mengetahui alasan mengapa senjata miliknya dilucuti. Saat itu dikatakan Irma Huta Barat, Brigadir J telah memohon pada Putri Chandrawati untuk mengembalikan senjatanya. Bahkan Irma Huta Barat pun yakin jika saat itu Brigadir J tidak mengetahui jika dirinya akan dibantai. Dia Brigadir J tidak tahu akan dibunuh atau dibantai, ucap Irma Huta Barat. Tetapi 2 senjata, 1 laras panjang dan 1 pistol itu tidak pernah dikembalikan, kata Irma Huta Barat. Di sana Irma Huta Barat menduga-duga jika perampasan senjata itu sudah dilakukan sehari sebelum kejadian. Artinya ada satu rencana besar yang tidak diketahui Brigadir J. Putri Chandrawati melucuti 2 senjata Brigadir J sebelum dieksekusi. Sebelum dihabisi, Brigadir J sempat meminta senjata apinya kepada Putri Chandrawati. Hal itu diungkap aktivis Irma Huta Barat yang mengetahui hasil isi chat WA Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Dalam dialognya bersama mantan Kepala Badan Intelijen atau Kabais TNI, Sulaiman B. Ponto, Irma Huta Barat kemudian mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan, yakni isi chat WA Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Irma menceritakan jika 2 senjata yang dipegang Brigadir J telah dilucuti Putri Chandrawati sejak di Magelang. Pada waktu Brigadir J di Magelang, senjatanya 1 laras panjang dan 1 pistol diminta oleh PJ, Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, lalu diserahkan kepada Bribka Riki Rizal, kata Irma Huta Barat. Kemudian, di luar dugaan Irma Huta Barat menceritakan saat rombongan melakukan perjalanan pulang dari Magelang ke Jakarta. Saat itu dikatakan Irma Huta Barat, Brigadir J telah memohon pada Putri Chandrawati untuk mengembalikan senjatanya. Brigadir J meminta 2 senjatanya dikembalikan melalui chat dengan Putri Chandrawati. "Ibu, bolehkah dikembalikan senjata saya?" kata Irma Huta Barat menirukan isi chat WA Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Saat itu Irma Huta Barat menduga jika Brigadir J tidak mengetahui alasan mengapa senjata miliknya dilucuti. Bahkan Irma Huta Barat pun yakin jika saat itu Brigadir J tidak mengetahui jika dirinya akan dibantai. Dia Brigadir J tidak tahu akan dibunuh atau dibantai, ucap Irma Huta Barat. Tetapi 2 senjata, 1 laras panjang dan 1 pistol itu tidak pernah dikembalikan, kata Irma Huta Barat. Di sana Irma Huta Barat menduga-duga jika perampasan senjata itu sudah dilakukan sehari sebelum kejadian. Artinya ada satu rencana besar yang tidak diketahui Brigadir J. Dari apa yang dia temukan, ternyata sesuai dengan rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yang telah dilakukan di 2 TKP, rumah pribadi Ferdi Sambo di Saguling dan kediaman dinas di Duren 3, Jakarta Selatan. Hingga saat ini peristiwa kelam tersebut yang terjadi pada Jumat masih mengundang tanya publik. Hanya ada keterangan dari para tersangka yang dikonsumsi publik dengan tingkat kebenaran yang diragukan. Apalagi kelima tersangka pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, dan Baradae
pernah bersekongkol memberi keterangan palsu tentang baku tembak dan pemerkosaan di rumah dinas Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Hampir 3 bulan lamanya, kasus pembunuhan Brigadir J diselimuti misteri tentang apa motif sebenarnya sang ajudan harus mati dengan cara sadis.